Yo, what's up boy? Welcome back again di channel Mas Resta. Alright, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja. Di video kali ini aku akan cerita kenapa suka sama Jepang. Oke, sebelum aku sharing cerita-cerita lebih banyak lagi, kita akan bahas sedikit tentang sebutan bagi orang-orang yang suka sama Jepang, yaitu adalah wibu. Di Google itu tertulis pada perkembangannya arti wibu akhirnya merujuk kepada seseorang yang sangat jatuh cinta, bahkan terlalu terobsesi terhadap budaya Jepang. Tidak hanya mengenai anime saja, tapi seorang wibu adalah orang-orang yang menyukai Jepang secara keseluruhan. Dari anime, lagu, dorama, bahkan budaya tradisional Jepang. Oke. Yang jadi masalah di sini adalah aku suka semuanya. Oke, jadi dulu ceritanya waktu SD itu zaman-zaman main warnet, aku termasuk orang yang ngatain wibu. Jadi misalkan dulu itu kan di FB ya, zaman-zaman Facebook dulu, teman-teman SD kan udah ada mulai yang pakai foto profil Kaneki lah gitu-gitu. Terus yang bangsatnya lagi tuh ada yang pakai foto profil High School DxD. Bangsat, anak SD coba pakai foto profil apa High School DxD, kan tai ya. Dan gue juga tahu gitu itu anime High School DxD gitu kan. Jadi aku tuh karena orangnya dulu ngikutin banget meme komik, meme apa MCI ya, meme komik Indonesia gitu ya, meme komik Indonesia. Jadi karena dulu jokes-jokesnya tuh suka munculnya tuh yang ngata-ngatain wibu, aku juga suka ngatain teman-temanku juga gitu. Wah, wibu gitu. Padahal waktu itu aku nggak tahu ya wibu itu secara pengertian tuh seperti apa gitu. Aku cuma ikut-ikutan doang gitu. Dan sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, aku juga termasuk wibu pada saat itu. Aku suka nonton Naruto dan juga aku suka nonton tokusatsu ya, kayak Kamen Rider gitu di TV-TV gitu setiap Sabtu atau Minggu gitu. Tapi aku nggak sadar gitu. Dan titik puncaknya itu aku mulai melangkahkan langkahku lebih jauh lagi ke perwibuan itu ketika kelas 1 SMK. Aku ketemu temen yang wibu ternyata. Bangsat juga nih dia nih. Jadi dia tuh sebenarnya nonton anime itu lebih banyak dari aku pada waktu itu. Dan dia tapi termasuk orang yang kadang-kadang suka ngatain wibu juga, padahal dia sendiri wibu gitu. Jadi denial gitu sama kayak aku orangnya. Dan ketika aku minta ya, coba dong minta animenya gitu, karena aku kan suka nonton ya. Anaknya tuh suka nonton dari kecil, karena udah bosen main game di laptop dan nggak ada tontonan juga, nggak ada film-film lagi yang, maksudnya nggak ada film baru yang aku bisa tonton di laptop. Aku coba nonton lah tuh anime yang dia kasih. Aku masih ingat banget ya, Boku no Hero itu. Jadi kita bahas animenya dulu lah. Jadi pasti awal mula orang suka sama Jepang tuh ya ini mungkin beda-beda ya. Mungkin ada yang dari musik atau dari budayanya. Cuman pasti mayoritas itu dari anime. Pasti itu. Jadi kita bahas yang dari anime dulu ya. Jadi awal mula aku suka anime itu dari Boku no Hero. Walaupun sebenarnya dari kecil udah suka Naruto, cuman karena waktu kecil itu fokusnya sama berantemnya doang, kita nggak tahu motivasi Naruto itu seperti apa, jalan cerita yang ada di Naruto itu seperti apa, premisnya seperti apa. Aku tuh nggak ngikutin gitu, nggak mau tahu sebenarnya. Yang penting Naruto bisa Rasengan pada waktu itu. Aku udah senang banget itu, bisa Rasengan, bisa Kage Bunshin banyak gitu. Jadi aku nungguinnya tuh yang adegan itu aja gitu. Aku juga nggak terlalu notice sama karakter sampingannya gitu, side karakternya nggak aku perhatiin karena waktu itu kan masih bocil, masih belum ngerti lah. Nah, waktu pas SMK udah mulai paham gimana cara menonton sesuatu dengan baik dan benar pada waktu itu. Jadi aku jatuh cinta banget tuh sama anime tuh ya dari Boku no Hero gitu. Dari situ aku mulai tuh nonton anime yang lain. Kan waktu itu Boku no Hero cuman sampai season 3 waktu itu ya. Season 3 apa season 2 gitu, aku lupa. Karena aku langsung tontonin semua. Di sekolah pun aku tonton, lu bayangin aja. Di sekolah tonton, bro. Anjir. Dulu orang yang ngata-ngatain wibu nonton anime di sekolah, bangsat. Mungkin agak lucu sih kalau dipikir dulu aku termasuk orang-orang yang ngata-ngatain gitu. Pada akhirnya aku ya jadi wibu akut juga. Dan setelah itu, tapi aku masih denial tuh. Masih gak mau nerima kalau mungkin aku udah bisa dibilang wibu pada saat itu. Tapi yang kampretnya gini, karena aku anaknya cowok banget ya, tangguh banget. Aku paling anti tuh namanya kayak nonton anime yang lebay gitu, kayak misalkan kayak drama gitu-gitu. Terus harem-harem, walaupun sampai sekarang aku masih benci banget ya sama anime harem tuh, nggak jelas anjing animenya. Dan kayak misalkan anime-anime isekai itu aku nggak terlalu suka.
terutama anime drama pada waktu itu. Karena aku merasa kayak anjir ngapain lah nonton anime-anime cengeng anjir, gak jelas cok. Tapi pada akhirnya ketika aku udah kehabisan stok anime udah aku tontonin semua tuh, anime-anime shonen. Ya akhirnya nggak ada pilihan lain, aku nonton lah pada waktu itu ya. Jadi aku masih ingat banget anime drama pertama yang aku tonton itu 2019, Koe no Katachi, dan bangsat banget. Bangsat banget itu, aku langsung menelan ludahku sendiri lagi. Ternyata memang sebagus itu, cok, anime drama gitu. Dan karena anime drama, jadi kita diperlihatkan Jepang pada nuansa normal ya, nggak ada unsur-unsur tema super power ataupun hal-hal fiksi lainnya. Jadi di situ kita lebih mengenal Jepang lebih dekat sebenarnya ketika kita nonton anime drama gitu. Jadi kita bisa tahu lingkungan sekolah Jepang seperti apa gitu kan. Biasanya yang kalau tema-tema school life, terus ada sisi lain masyarakat Jepang ya, yang tema-tema slice of life gitu. Pokoknya dari situ anime drama membuat aku lebih kenal Jepang dari sisi lain. Nah, dari situ juga mulailah aku lebih expand lagi nontonnya gitu. Dari yang tadinya anime doang ke film Jepang. Nah, maksudnya ke film-film Jepang kayak misalkan aku nonton tuh Orange, ya live action Orange. Orange apa sih judulnya tuh? Ya, yang main itu Kento Handa, siapa namanya? Yamazaki. Ya, Kento Yamazaki sama aduh lupa lagi tuh namanya, cok, yang dia main juga di Alice in the Borderland. Nah di situ tuh aku mulai ngikutin J drama lah, dorama gitulah, awalnya tuh dari situ karena nontonin live actionnya Orange waktu itu. Ternyata aku mikir not bad juga nih ya, drama kayak gini, tontonan drama Jepang tuh not bad juga ternyata. Akhirnya aku tonton lah itu. Terus juga aku nonton rewatch lagi Kamen Rider yang mungkin punya cerita yang lebih berat seperti kayak Kuga, Agito, terus Faiz. Aku suka banget tuh sama 3 serial itu. Dan aku juga di situ lebih kenal juga tuh Jepang kayak gimana gitu. Gambaran Jepang pada waktu itu tahun 2000-an ya kan. Kamen Rider Kuga tuh kan tahun 2000. Terus Agito, Faiz gitu ya. Faiz tuh yang udah mulai agak kelihatan beda tuh. Jepang tahun 2003, 2004 tuh udah mulai agak beda tuh. Terus aku nontonin Super Sentai kayak Kaku Ranger ya, mungkin di sini terkenal Ninja Ranger gitu. Aku juga bisa ngelihat gambaran Jepang pada tahun 90-an gitu. Jadi dari situlah gitu aku mulai ngelihat Jepang tuh dari sisi lain gitu, nggak cuma dari animenya. Dan untuk lagu Jepang, karena kita nonton anime itu udah mulai edik ya, udah mulai bisa dibilang udah gandrung lah kalau kata orang Jawa tuh, udah mulai obsesi banget lah. Jadi kadang-kadang aku sampai opening tuh nggak di skip cuk, saking hype-nya tuh nonton anime. Ya mau nggak mau kan kita jadi dengerin lagunya ya. Mungkin dari situ aku mulai kenal tentang J-pop lah bisa dibilang. Apalagi waktu pas Naruto itu kan yang paling memorable tuh endingnya dia yang dare dare shibai wasurun, dah gitu-gitulah. Terus kayak endingnya Win ya, don't cry never sorry gitu kan. Dan aku mulai suka tuh denger lagu Jepang tuh gara-gara itu. Walaupun sebenarnya kalau nggak salah awal mula denger lagu Jepang itu selain selain soundtrack anime itu, awal mulanya jadi gini, waktu itu aku punya HP Nokia Express Music pada waktu itu. Dan zaman-zaman dulu kan modelnya kalau kita beli HP kadang bisa ditambahin musik kan gitu sama counternya. Nah di situ ada judul lagu First Love. Anjing, bayangin aja. Waktu itu umur berapa ya? Masih bocil itu, umur 10 atau 11 tahun gitu, aku lupa. Anjir, dengerin lagu Jepangnya First Love banget dari Hikaru namanya apa sih itu penyanyinya tuh yang You are always gonna be my love Imawa. Sumpah gak bohong nih, aku tuh lagu Jepang yang aku dengerin selain soundtrack itu pertama itu First Love, lagunya Hikari apa Hikaru Utada sih, lupa pokoknya itu dah, nama penyanyinya aku lupa, tapi lagunya itu inget itu First Love. Tapi puncak-puncaknya itu aku dengerin lagu Jepang itu ketika udah ngikutin YOASOBI waktu itu ya, dengerin YOASOBI. Terus kan kadang-kadang kalau kita setel di Spotify ataupun di YouTube itu kan kadang shuffle-nya kan nyala ya.
Jadi kadang-kadang ini anjir lagu apa nih, ternyata enak juga kan lagu-lagu Jepang tuh. Udah makin wibu tuh ketika udah mulai menyentuh lagu-lagu Jepang di playlist itu, udah titik wibu tuh udah mulai pesat itu sebenarnya. Ya tapi aku tetap aja gitu masih suka ngata-ngatain orang gitu, anjing misalkan di internet gitu ya, anjing nih orang wibu banget, padahal sendirinya tuh juga wibu gitu. Walaupun aku belum ada di titik datang ke tempat-tempat cosplay apa gitu-gitu, walaupun sebenarnya ya nggak ada yang salah sih datang ke tempat cosplay gitu-gitu ya, kan itu termasuk hobi yang positif juga gitu. Cuman kadang-kadang aku suka ngata-ngatain orang, anjing nih wibu gitu. Masih suka kampret sih sebenarnya, aku masih suka denial lah kadang-kadang. Dan kalau untuk culture Jepangnya ya gitu, dari film-film Jepang yang gue tonton gitu, aku lebih tahu Jepang itu kayak gimana, culture-nya seperti apa tuh dari film dan juga dari channelnya Bang Jerome sebenarnya sih ya. Aku nonton Bang Jerome tuh jadi lebih tahu Jepang tuh kayak gimana, tempat-tempat itu tuh kayak gimana tuh dari Bang Jerome gitu. Kayak misalkan Kyoto terkenal dengan tempat-tempatnya yang khas banget zaman-zaman Edo-nya, zaman Heisei-nya gitu, karena masih banyak banget bangunan-bangunan lama. Terus di Osaka tuh yang terkenal itu kan yang patung gini nih. Ya kan, Glico apa sih tuh yang di Osaka tuh. Terus Tokyo dengan gemerlapnya Shibuya gitu kan. Wah, いいですね。私の次ぐらいに女の子らしいかな。 Oke, mungkin seperti itu ya singkatnya kenapa aku bisa suka banget sama Jepang. Mungkin untuk sub-subnya seperti kenapa aku suka nonton anime, kenapa aku suka nonton tokusatsu, itu mungkin bakalan aku bikin videonya secara terpisah, karena kalau misalkan disatuin itu bakalan panjang banget durasi videonya. Dan untuk teman-teman yang mungkin sama kayak aku, wibu yang suka denial, boleh tulis di kolom komentar kenapa kalian bisa suka sama Jepang. Apakah dari animenya kah, lagunya kah, ataupun cewek-ceweknya juga ya, bebas. Kenapa kalian bisa suka sama Jepang? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bersama aku Mas Resta, don't forget to love and see you in the next video. Jana. You were always